Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kita lanjut kuliah sistem waktu nyata dan IoT dan praktikum ya. Nah, ini kita mengenai energi efisiensi dari IoT. Nah, ini tema kita ya, akan kita bahas ya mengenai IoT system, kemudian intrat, gitu. Kemudian ada case, sleep and wake up, dan timer. Ini sebetulnya teman-teman sebagian mungkin sudah pernah kuliah ini, yaitu di sistem embedded 1 ya. Cuma ini masih tetap relevan dengan sistem IoT. Nah, teman-teman tentunya ketika mendesain sebuah sistem Internet of Things, nah sebetulnya of Things-nya itu adalah embedded 1 ya sebetulnya. Tapi di-expand untuk diintegrasikan dengan sistem yang lain. Nah, tentunya bagaimana mengkoneksikannya, kemudian bagaimana memanfaatkan ini supaya sesuai dengan sistem yang didesain oleh teman-teman. Salah satu aspeknya adalah masalah energi efisiensi. Karena umumnya device atau sensor yang terkoneksi ke sistem secara keseluruhan, nah itu kadang-kadang tidak mendapatkan power supply secara langsung ya. Umumnya mereka menggunakan baterai gitu, dan mesti bekerja dalam waktu yang lama ya. Sehingga kalau device atau sensor yang kita bikin itu boros energi, tentunya kurang tepat untuk beberapa jenis solusi ya. Nah, kita coba review dulu mengenai sistem IoT, sistem Internet of Things. Nah, ini seperti di pendahuluan bahwa Internet of Things dengan mudah teman-teman bisa lihat definisinya di Google. Ada banyak jenis definisi, tapi umumnya semuanya mengarah pada adanya thing-nya ya. Jadi apapun itu bisa terkonek ke internet. Umumnya yang terkonek ke internet saat ini adalah human ya. Jadi atau perangkat yang sebetulnya N-nya adalah human. Dia menggunakan device yang dikontrol oleh human, diketik, kemudian dengan suara, dan lain-lain. Sehingga komunikasinya itu sebetulnya human menggunakan jaringan internet ke human yang lain. Sehingga cara kita berkomunikasi menggunakan internet adalah dengan cara-cara yang sudah kita kenal selama ini, yaitu menggunakan mungkin email, web, kemudian telepon, gitu ya. Dan tentunya supaya komunikasi kita bisa nyampe dengan yang lain, nah itu ada sistem di tengahnya ya, dan ada protokol, ada komunikasinya, ada sistem aksesnya. Nah, kalau email ya kita mestinya ngomong dengan protokol yang sesuai untuk email. Kalau menggunakan web, dengan web, menggunakan voice, misalnya voice over internet, ya tentunya dengan yang sesuai gitu ya. Nah, ketika ini di-extend ke sensor atau devices yang mereka bisa berkomunikasi dengan human, dengan kita, atau mereka bisa berkomunikasi dengan device lainnya, nah tentunya mereka perlu sesuatu yang juga sesuai. Ya kalau mereka bisa email ya tentu akan email, tapi ada beberapa yang mereka nggak perlu email ya, mereka hanya share data kecil, gitu ya. Sehingga cara mereka berkomunikasi dan berkomunikasi dengan siapa ya disesuaikan. Misalnya komunikasinya secara fisik mereka menggunakan BLE, kemudian menggunakan wireless, Wi-Fi, mungkin menggunakan LoRa, Sigfox, Zigbee, NB-IoT, dan lain-lain. Kemudian protokolnya, kalau kita mungkin menggunakan HTTP gitu ya, tapi
mereka bisa menggunakan HTTP atau MQTT, kemudian CoAP atau yang lainnya. Nah, kemudian mereka punya server aplikasi yang mungkin dibangun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Internet of Things tentunya ini lebih mendeskripsikan tentang masalah ini ya, kehadiran dari begitu banyak device yang banyak pervasif, seperti misalnya sensor, ada aktuator, mungkin termasuk mobile phone ya, dengan addressing yang unik, nggak harus selalu IP ya. Kadang-kadang sensor sama gateway itu berkomunikasi dengan spesifik ID gitu. Ya mungkin tergantung dari desainernya ya. Kalau LoRa ya dengan sistem LoRa, baru dari gateway ke server itu menggunakan IP. IP-nya bisa IP versi 4 atau versi 6. Tapi kalau kita pun menggunakan IP versi 6, antara sensor dengan gateway juga nggak ada masalah. Unik tentunya adalah unik ya antara satu sistem dengan sistem yang dalam satu island. Mereka bisa berinteraksi dan berkooperasi dengan satu sama lain, ya tentunya untuk goal tertentu. Nah ini kita ambil dari itu ya, apa namanya, Internet of Things, definisi dari tahun 2010. Nah, beberapa komponen IoT yang biasanya ada dalam sebuah sistem IoT, biasanya ada 5 ya. Nah, itu adalah yang pertama, devices and sensor, kemudian ada gateway-nya, kemudian ada connectivity-nya, kemudian ada cloud computing, dan user interface. Nah, tentunya device dan sensor ini ya sistem thing-nya yang mesti berkomunikasi satu sama lain, termasuk dengan human ya, human-nya mungkin di sini, atau dengan device yang lain. Nah, ini salah satunya mungkin sensornya sensor suhu, humidity, kemudian sensor gerakan, kemudian device-nya dalam satu kesatuan sensornya kan juga harus berkomunikasi ya. Ya kadang-kadang device-nya ini udah termasuk kayak mungkin Raspberry, ESP32, kemudian SoC dan lain-lain. Nah, baru mereka berkomunikasi dengan gateway-nya, tapi kadang-kadang kita mendesain itu satu kesatuan dari device, sensor, dan gateway jadi satu. Nah, kemudian kalau terpisah, nah tentunya ini akan berkomunikasi dengan gateway. Mungkin gateway-nya ada banyak sensor atau devices. Dari sini masuklah ke menggunakan connectivity ke server yang mungkin biasanya ada di cloud, dan mereka berkomunikasi dengan usernya. Nah, kalau sistem IoT ada banyak versi ya, ada beberapa versi, mungkin dari yang umum, kemudian dari AWS, kemudian dari Telkom gitu ya, teman-teman. Yang penting ada gambaran idenya bahwa sistem IoT kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya salah satu sistem IoT ekosistem dari Quicksolve. Nah, ini yang umum adalah bahwa kita punya IoT sensor, ya. IoT sensor kadang-kadang kalau kita bikin satu perangkat tersendiri itu sebetulnya termasuk gateway-nya, kadang-kadang teman-teman itu bikin ya. Nah, tapi secara umum kita bisa pisahin bahwa meskipun sensornya ini bukan hanya sekedar sensor, tapi ini sebetulnya sensor yang berkomunikasi dengan IoT gateway. Jadi minimal dia punya sensing gitu. Di sini sebetulnya ada IoT sensor dan aktuator ya. IoT sensors dan actuators. Nah, ini misalnya men-sensing heart rate, mungkin masalah listrik, gitu ya, mungkin untuk tanaman, mungkin untuk mobil, kemudian mungkin untuk pabrik, kemudian untuk delivery logistik, gitu, mungkin untuk security,
dan mungkin ini untuk pompa gitu ya. Nah, dari sini cara berkomunikasinya pun banyak pilihannya. Mungkin bisa menggunakan Bluetooth gitu ya, atau juga menggunakan Wi-Fi juga bisa. Kemudian mungkin sistemnya menggunakan LoRa, mungkin Zigbee, mungkin NB-IoT, kemudian UWB, gitu. Atau bahkan bisa menggunakan GSM system ya, ada 5G. Nah, cuma kelemahannya kalau kita menggunakan katakan 4G, 3G, gitu. Ini kan masalah di servicesnya ya, masalah di bagaimana perangkat sensor ini berkomunikasi dengan IoT gateway. Karena IoT devices atau sensor ini mesti bisa banyak ya teman-teman, sehingga kalau digunakan untuk aplikasi tertentu, misalnya meteran listrik, kemudian meteran air, gitu ya. Kemudian untuk dipasang di tracking mobil. Nah, kalau servis GSM seperti yang ada sekarang, teman-teman kan harus beli pulsa ya. Nah, itu pulsa itu kan ada masa hidupnya, gitu ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, gitu. Dan ada harga minimum harganya ya. Nah, itu kadang-kadang kurang match dengan kebutuhan kita yang mestinya sensor itu komunikasinya murah gitu ya. Nah, makanya ada beberapa solusi lainnya. Jadi padahal kalau dari sisi masifnya, pervasifnya, jaringan GSM itu sudah memenuhi. Tapi untuk servisinya masih kesulitan di masalah skema harganya. Nah, mungkin nanti ketika ada mulai dipasang 5G dan ada servis yang bisa sesuai untuk IoT, maka charge untuk sistem IoT ini bisa tergantung minimum bandwidth-nya mungkin ya. Nah, itu bisa sangat murah, comparable dengan LoRa, kemudian Zigbee atau yang lain. Nah, kemudian dari IoT sensor dan aktuator, nah, kita punya opsi untuk connectivity, baru mereka akan berkomunikasi dengan IoT gateway. Nah, biasanya antara sistem ini dengan connectivity kita yang dipilih sampai gateway, ini nggak harus IP base, tidak harus IP base ya, tidak harus, not always IP base gitu. Ya karena ini sistem kadang-kadang proprietary yang dibangun oleh teman-teman. Bisa jadi mengikuti sistemnya LoRa, mungkin sistemnya Sigfox, ada satu lagi di sini, mungkin ngikutin Sigfox gitu ya. Kemudian sistemnya Zigbee, mungkin ngikutin protokolnya NB-IoT, ngikutin ininya Bluetooth. Tapi kalau teman-teman mau based on IP juga tidak ada masalah gitu ya, dari sini ke sini. Nah, berikutnya yang sering dilakukan oleh teman-teman ketika mendesain atau punya gambaran, saya mau bikin IoT. Nah, itu seringkali kalau sistemnya nggak banyak ya, apalagi teman-teman hanya untuk bikin skripsi misalnya ya, kemudian bikin tugas atau bikin satu sistem IoT untuk pintu gitu ya, hanya pintunya doang gitu. Nah, untuk sensor pintu gitu, nggak harus dalam satu rumah semuanya dikoneksikan ke IoT, misalnya dari mulai pintu, kemudian abel, meter listrik, kemudian ada ke AC mungkin ya, kemudian ke kulkas, itu kan banyak IoT devices atau IoT sensor dalam area yang berdekatan. Nah, baru itu ada kebutuhan untuk IoT gateway spesifik, gitu. Karena dalam satu radius tertentu di rumah kita itu ada banyak sensor IoT ini. Nah, itu kan jaraknya dekat sehingga akan lebih efisien kalau ada IoT gateway. Tapi di case-case tertentu, teman-teman ini seringkali butuh desainnya itu yang ini jadi satu kesatuan. Jadi sebagai sensor juga dia sebagai IoT gateway. Jadi misalnya teman-teman beli ESP32 gitu ya, ESP32. Di situ kan sudah ada
sensornya, ya. Mungkin default sensornya ada, atau menggunakan perangkat embedded device yang lain, gitu. Mungkin Arduino tipe yang lain, kemudian mungkin menggunakan Texas Instrument atau menggunakan Sealing, gitu ya. Dan di situ sudah ada beberapa jenis sensornya, atau dipasang sensornya yang embedded kepada sistem gateway-nya. Sehingga urusan antara sensor ke gateway-nya ini udah dalam satu sistem, ya, dalam satu sistem board. Nah, urusan yang ininya menjadi tidak ada di connection antara IoT sensor ke gateway. Nah, gateway-nya ini yang langsung berkomunikasi dengan server, udah menggunakan langsung internet, ya, langsung menggunakan internet dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman lihat, kok ini harus sistem seperti ini, nggak harus juga, gitu. Karena dalam sistem yang mungkin didesain untuk tugas-tugas semacam tugas akhir, kemudian tugas-tugas di mata kuliah, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang untuk simplicity-nya ini jadi satu, gitu. Jadi ya balik lagi, yang sistem ini itu bisa menjadi sistem embedded 1, gitu, atau sistem cyber fisik, gitu. Ini jadi satu kesatuan. Bahkan IT sensor, aktuator itu nyambung secara fisikal yang ada di sini. Baik mungkin dengan cabling tertentu, itu ya udah ter-attach di sini. Nah, baru dari IoT gateway pilihannya ya koneksi ke internet langsung, ya. Dari sini ini udah IP based biasanya. Nah, biasanya, tapi kalau mau protokol yang lain juga ada masalah. Nah, yang mesti power efisiensi itu ketika kita ngomongin di sini. Ketika kita ngomong di sini, pilihannya yang ada di sini, sehingga seleksi pilihan komunikasinya pun harus memenuhi itu, power efisiensi. Nah, biasanya kalau sudah gateway, nah gateway ini umumnya sudah punya terkoneksi ke power, ya, sehingga isu energi efisiensi mungkin nggak terlalu perlu di sini. Tapi ada juga kasus di mana kita bikin satu sistem, ya kan, termasuk yang ininya itu dipasang di hutan, gitu ya. Nah, ini juga perlu masalah energi efisiensi. Contohnya yang tim kami bikin itu untuk mountable devices, ya. Nah, ini dipasang di gunung, sehingga tetap perlu energi efisiensi juga. Nah, baru dari IoT gateway, nah kita punya konektivitas ke jaringan, ya. Ini biasanya udah network, mungkin cara aksesnya adalah menggunakan Wi-Fi, kemudian ada LTE atau GSM yang lain, atau menggunakan sistem Wi-Fi yang lain. Jadi ada, Wi-Fi-nya udah ditulis di sini. Ada Wi-Fi, mungkin ada sistem 3G, 4G, 5G, atau menggunakan wireless yang lain, ya, atau menggunakan nggak harus wireless karena ini udah internet kan, ini bisa jadi udah mungkin FTTH, kemudian mungkin dengan ADSL dan lain-lain. Baru masuk ke internet, ke server penerima, ya, protokolnya mungkin MQTT server, mungkin HTTP server. Ya, tergantung dari ininya, HTTP server, bisa jadi dia juga WAP server, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu sistem cerdasnya di sini. Nah, ketika kita bangun sistem cerdasnya di sini, itu artinya ya semua decision diserahkan ke sini. Tapi kita juga bisa juga mendesain sebuah sistem cerdasnya, sebagian kecerdasannya itu di sini yang terintegrasi. Karena itu yang biasa dilakukan di tugas-tugas kita, ya. Ini kita ingin bahwa sistem sensor dan aktuatornya plus gateway-nya ini at least punya kecerdasan tertentu.
Jadi kapan akan dikirim, apa yang akan dikirim, kemudian ada jenis pengolahan tertentu, itu biasanya juga bisa ada di sini. Tapi kalau sistem yang didesain oleh seperti misalnya AWS gitu ya, kemudian Quicksolve itu, yang ini benar-benar hanya sensor gitu, sensor atau aktuator, jadi dia nggak punya level kecerdasan tertentu ya gitu. Jadi yang penting pada jam segini dia kirim data, atau pada waktu ini dia akan melakukan apa. Jadi semua keputusannya itu adanya di cloud gitu ya. Nah, itu model yang banyak kalau teman-teman dapatkan ketika ada konsep kayak IoT AWS, kemudian IoT dari Quicksolve dan lain-lain. Sehingga sensor ini ya hanya tugas utamanya adalah ngumpulin data, atau yang aktuator hanya menjalankan itu. Sehingga kecerdasannya itu di-extend mereka ke cloud sini. Meskipun teman-teman nggak ada salahnya juga mendesain sebuah sistem IoT, sebagian kecerdasannya itu ya adanya di ini IoT sensor sampai di gateway sini gitu ya. Tapi secara umum kalau IT ekosistem, kecerdasannya itu dipindahkan ke sistem yang ada di sini. Kemudian dari sini baru ke user tadi ya, yang ada di komponen ini ya, user interface. Atau untuk yang lain, memang kebutuhannya untuk apa. Jadi mungkin langsung ke user, ada dashboard di situ, sehingga user tahu mungkin kebutuhan penggunaan listriknya seperti apa, mau dimatiin atau enggak seperti apa, itu bangun aplikasinya di sini dan mereka berinteraksi dari sini baru ke sistem sensor aktuator devices. Mungkin dengan desktop gitu ya, dengan aplikasi web biasa atau bikin sendiri, atau ke sistem PLC di manufacturer, atau dengan wearable device lainnya. Nah, ini istilahnya kalau di Quicksolve ini disebut sebagai impact. Atau teman-teman juga bisa melihat IoT ecosystem case lainnya yang ada di AWS Amazon ya. Nah, di sini contohnya adalah device sensor aktuatornya itu menggunakan ESP32. Yang di sini untuk yang di Amazon itu tidak membicarakan secara spesifik terkait protokol seperti yang ada di sini. Karena ini kan lebih di breakdown ya. Jadi ada urusan sensornya, aktuatornya, dan itu bisa terpisah dengan sistem IoT gateway-nya menggunakan Bluetooth, LoRa, Zigbee, NB-IoT, UWR, kemudian ada Sigfox, mungkin dengan Wi-Fi juga gitu. Kalau yang di sini ya dianggap urusan itu udah selesai, yang penting si sensor aktuator kemudian berkoneksi ke gateway itu udah selesai gitu ya. Nah, sehingga masalah apakah ini jadi satu atau terpisah gitu kan. Nah, itu sudah dianggap ini sudah masuk ke ranah gateway-nya gitu. Yang penting udah masuk ke internet aja. Jadi masuk ke internet, masuklah ke AWS Cloud. Jadi istilahnya kalau yang di sini ini adalah mulai dari MQTT server atau connectivity server sampai decision kecerdasannya di situ. Nah, ini si ESP32 ini juga diperlakukan sebagai pengumpul dan pelakunya saja, kecerdasannya dipindahkan ke cloud gitu ya. Nah, di sini sama dengan itu, biasanya mereka menggunakan protokolnya pilihan. Ada MQTT terutama ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan HTTP, QoP, atau yang lainnya, tapi di AWS pilihannya adalah IoT MQTT protokol. Ya, karena lebih light, sehingga lebih sesuai untuk hanya ngurusin ngumpulin data atau melempar data ke sini.
Nah, kalau di sini ada AWS IoT Core, kemudian ada IoT Rule ESP32 PAB, kemudian ada info Lambda function. Kemudian sesuai dengan subscriber-nya dipilah-pilah untuk bikin dashboard gitu ya. Kemudian untuk urusan ke sininya, ke IoT device yang lain, itu mulai dari ini ada proses post-nya yang akan dipublish apa, gitu, mungkin dikaitkan dengan ini, baru ke sistem ini menggunakan MQTT protokol ke device sensor yang terkoneksi ke internet. Tapi bagaimana ini terkoneksi dianggap udah selesai ya. Jadi di sini udah ada internet. Jadi teman-teman kalau melihat buku skripsinya kakak kelas itu ya, kok di IoT yang di lain dibahas masalah ini juga sih. Ada LoRa, rame gitu ya. Kemudian ada Sigfox gitu. Kemudian ada 5G network IoT. Nah, itu yang di ini dianggap urusan ini networknya sudah diselesaikan oleh orang lain. Mereka lebih pada memposisikan diri untuk menjadi tempat grooming dari sekian banyak devices. Nah, kemudian kalau kita lihat case yang lain untuk IoT system, kita juga bisa menggunakan sistem yang dibangun oleh Telkom ya, oleh Telkom. Dalam hal ini dia punya namanya platform Antares ya, IoT platform Antares. Jadi device-nya ini menggunakan device atau aktuator yang sesuai dengan peruntukannya ya. Mungkin untuk meter listrik, smart meter, kemudian mungkin untuk yang lain ya. Dalam case ini adalah smart meter ya, ada banyak. Nah, setelah itu mereka akan berkomunikasi menggunakan wireless itu. Dalam hal ini bisa dengan jaringan LoRa ya. Mereka membangun ada connectivity LoRa network gitu. Ini berarti jenis jaringan baru ya. Biasanya frekuensinya di 920 MHz-an. Apakah kita perlu membangun ini atau enggak? Ya tergantung kebutuhan. Kalau mau menggunakan LoRa ya berarti kita harus mencari apakah tempat kita tercover oleh jaringan LoRa gitu ya. Nah, kenapa menggunakan LoRa? Ya karena ini casnya murah. Casnya murah, kemudian termasuk hemat energi juga. Gitu. Tapi selama ini ada, ya tentu ini akan jadi pengganti jaringan Wi-Fi kita. Tapi kalau misalnya nanti ini ada 5G, gitu ya, bisa jadi di sistem 5G ini sudah punya servis yang mempertimbangkan ini kebutuhan untuk smart meter yang tarifnya bisa sangat murah tergantung berapa paket yang kita kirim. Nah, ini bisa kompetitif bisa. Nah, baru dari sini ada gateway-nya. Dari sini kita sebetulnya ada gateway tertentu gitu ya, yang masuk ke sistem Antares. Nah, teman-teman yang kemarin nyoba Antares, bikin user, nah itu silahkan. Di situ itu bisa dimanfaatkan. Nah, baru dari sini bikin aplikasi ya, dan perangkat mobile teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, tentunya ketika membangun IoT di IoT system, maka umumnya sumber energi dari IoT device atau sensornya atau secara umum ini termasuk aktuator ya. Ini umumnya memang tidak tersambung dengan grid, sehingga umumnya ini bisa menggunakan baterai atau solar panel. Nah, karena itu maka energi efisiensi di IoT device atau sensor ini menjadi critical aspek. Karena kan kita nggak ingin selalu ngecas gitu ya. Ya banyak sistem lah yang mungkin hanya dipakainya hanya sebulan. Itu kayak misalnya jam meja itu kan, atau kurang dari itu ya karena dia boros energi. Nah, ini
merupakan tantangan tersendiri untuk mengembangkan sistem IoT. Nah, energi efisiensi di IoT device atau sensor itu sendiri bisa bisa kita desain untuk mendapatkan energi efisiensi ini dengan banyak cara ya. Tapi umumnya ya ini dengan mengatur aplikasi data yang akan ditransfer gitu ya ke sistem yang lain, atau memindahkan sistem kecerdasannya itu decision-nya di cloud. Urusan IoT device ini hanya transfer data pada saat tertentu, dia mutusin hanya mau timer keberapa gitu. Atau kalau ada event apa baru dia akan ngirim, atau kalau mungkin diminta oleh si server gitu ya. Sehingga yang bisa menentukan energi efisiensinya itu bisa diatur menggunakan aplikasi dan aplikasi itu memanfaatkan interrupt, ya kan? Kemudian memanfaatkan sleep dan wake up, memanfaatkan timer, kemudian aktivitinya juga diseleksi. Cara mereka mengirim, data apa saja yang dikirim, itu termasuk selective activity. Contohnya kenapa untuk IoT device lebih banyak MQTT dibanding kalau protokol yang teman-teman familiar, HTTP misalnya. HTTP atau menggunakan FTP gitu ya, atau menggunakan SSH, bisa-bisa aja nggak ada masalah. Tapi ketika menggunakan HTTP ini dikembangkan untuk antar perangkat yang digunakan oleh orang ke server kan. Sementara yang ini didesain untuk device sederhana ke server, sehingga ini lebih data oriented ya, lebih data oriented, jadi lebih light gitu. Sehingga karena ini lebih light, cukup hanya header-headernya juga lebih ringkas, kemudian mungkin nggak perlu window dan seterusnya, nggak perlu windowing gitu. Sehingga ini simple. Nah, karena dia simple, nah tentunya di aplikasi itu menjadi lebih bisa diatur ininya ya, kebutuhan powernya lebih rendah dibanding kalau kita menggunakan HTTP. Nah, salah satu yang teman-teman bisa gunakan ketika membangun aplikasi ya memanfaatkan interrupt. Kalau teman-teman OS-nya menggunakan bare metal, nah teman-teman tentunya harus benar-benar mempelajari interrupt di perangkat yang digunakan ya. Jadi kalau menggunakan ESP32 ya benar-benar dia harus kita tahu interrupt apa saja yang ada di ESP32. Atau kalau kita menggunakan SoC Ceiling ya kita harus tahu di SoC Ceiling katakan menggunakan Sync 7000 ya kita harus tahu jenis interrupt-nya itu apa. Tapi kalau teman-teman instead of menggunakan base bare metal OS, nah teman-teman bisa menggunakan RTOS, contohnya FreeRTOS ya. Nah di sini, nah urusan itunya biasanya udah di-handle oleh RTOS ya. Jadi kalau teman-teman mau send data, queuing, sebetulnya si aplikasi ini sudah memanfaatkan interrupt. Ini apa namanya sebagai refreshing lagi, teman-teman tentunya sudah tidak asing ya dengan interrupt. Interrupt merupakan cara di dunia nyata sebetulnya yang dikopi ke dunia prosesor. Nah, teman-teman kalau meeting, rapat, kemudian di rumah lagi istirahat, ada orang datang, kemudian ada bel berdering, ada telepon berdering, itu semuanya interrupt. Dan itu dimasukkan ke dunia prosesor. Karena prosesor tahunya dia kan kerjanya ngerjain sesuatu kan. Kalau kita ingin prosesor tersebut mengerjakan sesuatu yang lain, tentu dia harus diinterrupt. Nah, interrupt-nya spesifik tentu tergantung dari prosesor apa yang kita gunakan. Karena itu didesain oleh engineer prosesor. Gitu ya. Sehingga dengan adanya interrupt ini, microprosesor, microcontroller, kemudian DSP, itu bisa
secara temporary menghentikan aktivitas dia yang sekarang untuk menghandle update task. Sama kayak teman-teman kalau di dunia sehari-hari, tentunya ketika teman-teman belajar, gitu ya, kemudian ada telepon berdering, teman-teman kan at least ngecek kan, telepon itu dari siapa. Kalau nggak, oh ini dari, saya nggak tahu ini kontaknya dari siapa. Tentu teman-teman akan balik lagi ke tugasnya. Tapi kalau di situ ternyata, oh ini dari si A gitu ya, yang udah tahu mau janjian, ya dia bisa meninggalkan belajarnya dulu, dia nelpon ngangkat, itu berkomunikasi sampai selesai baru balik lagi. Nah, mekanisme itu semuanya adalah mekanisme yang ada di dunia sehari-hari yang dimasukkan ke prosesor. Sehingga teman-teman kalau belajar jenis-jenis interrupt based on vector, kemudian lokasinya statik, itu semua ada di dunia sehari-hari. Ya, teman-teman bisa memutuskan apakah program yang sedang kita jalankan itu di pause. Nah, kita apakah interrupt-nya itu di lokasi tertentu ataukah di lokasi yang dinamis, itu ya tergantung dari jenis interrupt yang akan dipilih. Makanya kalau kita sudah memilih spesifik, katakan ESP32, ya di situ jenis-jenisnya. Kalau teman-teman memilih prosesor yang lain, bisa beda. Prosesor misalnya Zen 7000, kemudian mungkin ke Atmega, mungkin dengan prosesor yang lain, bisa beda-beda. Tapi at least konsepnya seperti itu ya. Nah, contohnya kalau ada yang di Arduino Uno misalnya. Di Arduino Uno ini ada 26 jenis interrupt ya, mulai dari interrupt untuk reset, kemudian external request dari pin D2, kemudian ada external interrupt dari pin D3. Kemudian ini sama kayak ini ya, di kehidupan sehari-hari, teman-teman ini anggap aja sebagai prosesor ya, teman-teman lagi belajar. Ini datangnya interrupt itu dari pintu bel gitu kan, yang ada di depan. Kemudian bisa dari telepon HP, ya, bisa dari telepon rumah, gitu ya. Kemudian bisa dari panggilan orang tua yang mungkin ada di kamar sebelah, atau mungkin ada apa namanya barang jatuh gitu dari sini. Semuanya ini adalah interrupt address gitu. Jadi kalau ada bel, teman-teman akan tahu nih bahwa oh saya ini kalau ada dari sini berarti ada request dari lokasi sini. Nah, prosesor itu akan ke sini. Kemudian kalau ada handphone, oh saya harus mengingat handphonenya ada di mana kan, atau dari telepon rumah, kemudian atau dari barang jatuh, lihat suaranya dari sini, atau panggilan orang tua tadi. Jadi interrupt-nya ini mau di model gimana? Apakah semuanya interrupt ada di sini deh? Kayak misalnya di bank gitu kan, seorang teller itu hanya ngelihat interrupt yang ada di layarnya dia. Jadi antriannya mau nomor berapa, si A, si B ada di sini, ya taunya dia ada interrupt di sini. Ya, sama persis nanti teman-teman, kok ada jenis banyak interrupt ya, itu tergantung dari engineer design yang mengembangkan prosesor. Ini kebetulan kalau di Arduino ada 26, mulai dari reset sampai interrupt kalau dari kabel I2C atau dari kabel yang SPI gitu ya, atau dari timer atau dari watchdog timer. Nah, ini pada board Arduino, tentu teman-teman kalau menggunakan yang ESP32 ya tinggal dilihat juga dia interrupt-nya di mana. Itu kalau teman-teman mau desain sebuah sistem yang OS-nya bare metal, artinya nggak perlu OS gitu, teman-teman aplikasinya sudah langsung bisa mengakses memori, mengakses address, mengakses port gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan OS yang misalnya Linux, Windows, ya urusan interrupt-nya udah diserahkan ke OS tersebut. Termasuk kalau teman-teman menggunakan FreeRTOS ya. Jadi
interrupt apa yang dibutuhkan oleh untuk queuing, kemudian mengambil data dari situ, itu sebagiannya sudah di-handle oleh OS FreeRTOS ya. Nah, ini beberapa interrupt pin kalau ada yang ada di Arduino itu ada Uno, Uno Nano, Mini, ini yang di Mega 328, itu pinnya 23, kemudian yang di Mega 2560, Mega ADK, pinnya ada di sini. Kemudian untuk yang jenis mikro, Leonardo, itu adanya di pin ini. Dan lain-lain. Tentunya harus disesuaikan dengan prosesor yang sedang digunakan, ya, atau microcontroller yang sedang digunakan. Nah, sama dengan kehidupan di sehari-hari, kita tahu bahwa kalau ada pintu berbunyi, gitu kan, bel pintu berbunyi, kita tahu bahwa interrupt-nya itu dari alamat itu, dan ini aktivitasnya terkait dengan mungkin orang yang bertamu, mungkin ada barang yang akan dideliver, gitu kan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya interrupt-nya dari pojok rumah, kebetulan di situ ada telepon berdering, kita tahu, oh ini pasti ada interrupt yang berasal dari telepon rumah. Aktivitasnya mungkin kita akan dengerin dulu teleponnya apa, baru kita melakukan sesuai dengan komen yang ada di telepon, dan lain-lain. Sehingga dengan kalau ini di dunia prosesor, maka interrupt itu ya tergantung dari desain dari prosesornya ya. Jadi bisa jadi kalau dari pin tertentu, maka si prosesor ini tahu kalau ada ini, maka itu ada interrupt itu. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang softwarenya yang memanfaatkan prosesor itu. Karena begitu ada brief ini, prosesor itu akan handle pin ini. Maka ya aplikasinya bisa langsung handle pin. Interrupt salah satunya juga berguna untuk proses membangunkan prosesor dari mode sleeping ya. Kemudian interrupt juga bisa ya ini bisa di-generate di interval tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai timer interrupt ya. Jadi kalau tiap 5 jam akan ngingetin prosesor, artinya sebetulnya tiap 5 jam prosesor itu akan handle interrupt ini. Jadi state dari si Micron atau prosesor itu masuk ke alamat yang ditunjukkan oleh interrupt. Biasanya kalau di prosesor-prosesor general seperti Intel base, kemudian Intel base sama ini ya, apa namanya, AMD ya. Bisa juga ARM tapi yang general gitu. Nah, urusan interrupt-nya ini ditentukan ini ya kayak telepon gitu ya. Alamat interrupt-nya udah di situ. Tapi apa yang akan dilakukan itu mesti dengerin teleponnya itu dulu isinya apa, baru dia pergi ke alamat tertentu gitu ya. Nah, kemudian timer interrupt mereka juga ada sama kayak Micron maupun general processor. Jadi interrupt timernya ini apakah tiap sekian jam atau setiap sekian menit itu tergantung ya. Dan di timer ini juga ada namanya ada watchdog timer ya. Nah, watchdog timer itu lebih ke spesial timer yang ada di prosesor ya. Biasanya ini untuk urusan kalau misalnya semua sistemnya berhenti ngehang gitu. Nah, si watchdog timernya ini kalau mencapai angka tertentu, nah dia akan mereset sistem. Ini ada beberapa case yang teman-teman coba ingat-ingat dari sistem cyber fisik ya. Ketika kita bikin program yang selalu loop, ngecek dan seterusnya, tentu setiap saat aktivitas prosesor pindah dari satu alamat ke alamat yang lain atau counter maksudnya dari counter ini kan ngabisin energi ya. Nah tentunya ini program yang seperti ini nggak akan efisien dari sisi energi efisiensi, sehingga
kalau pas lagi nggak mengerjakan sesuatu, kan kita harus selektif activity ya. Kalau nggak lagi ngerjain sesuatu, ya istirahat aja atau tidur aja si IoT-nya ini. Karena kan IoT ini disuplai oleh power yang unplug dari grid kan. Bisa baterai, jadi bisa mungkin ya umurnya panjang, nggak perlu sering-sering ganti kan. Nah ini kalau kita bikin sistem yang si prosesor ini bergerak setiap saat, tentunya yang akan ngabisin power. Padahal dia bisa ini apa namanya? Kalau pada saat dia ditekan tombolnya, ya dia melakukan aktivitas itu. Kalau selesai, dia akan masuk state sleep. Kemudian kalau ada aktivitas lain, dia baru masuk. Nah, baru energi efisiensinya bisa tercapai di situ. Sehingga kita bisa memanfaatkan interrupt untuk mengingatkan si prosesor kapan saatnya dia bekerja dan kapan saatnya untuk istirahat. Nah, cara mengingatkan prosesor interrupt-nya sama kayak di kehidupan sehari-hari ya. Ada yang ini kalau lagi bunyi gitu, nah ini ada interrupt. Tapi kalau normalnya bunyi, tapi tiba-tiba berhenti nggak ada bunyi, itu bisa aja interrupt. Gitu kan. Atau pas ada orang berjalan, itu adalah interrupt. Nah di dunia elektronik, ini juga cara kita ngasih taunya si pin ini ada interrupt atau enggak, ya ini ketika posisinya low, gitu kan, dari normalnya tiba-tiba low, ya ini berarti ada sesuatu. Atau pada saat ada perubahan rising, atau pada saat ada perubahan bisa pas turun, bisa pas naik, kan? Atau ada khusus untuk pas lagi turun. Nah itu ya tentunya semuanya tergantung dari engineer yang mendesain prosesor yang kita gunakan. Dia menggunakan apa? Kita sih tinggal ini. Umumnya prosesor itu ada banyak pilihannya. Ini semuanya dipilih. Tergantung apakah kita memilih low, rising, ya harus di-define. Ini apa namanya, kalau tanpa interrupt ya, untuk hidupin LED, gitu. Nah, tentunya tidak akan boros energi ya teman-teman. Tapi kalau ada interrupt pada saat tertentu, ya tolong dinyalakan atau tolong dimatikan. Kemudian ketika ada interrupt, maka dari interrupt ini mau ngapain gitu, nah, itu kan bisa didefinisikan ya. Tapi kalau reset misalnya, begitu reset ya udah, begitu reset si prosesor ini bisa aja langsung ke alamat paling awal. Ya kan? Biasanya kalau reset itu langsung ke alamat paling awal, itu bisa juga. Tapi kita bisa juga mendesain memanfaatkan interrupt service routine, di mana kalau ada interrupt, ini sebetulnya ini pergi ke alamat di mana code dari interrupt service routine kita itu ditulis. Ini bisa ngapain? Atau dicek dulu ini dari port mana, ini baru pergi ke alamat yang lain. Nah, tapi kita bisa benar-benar mendesain dia larinya kemana-mana itu kalau ininya OS-nya adalah OS bare metal. Artinya aplikasi kita juga sekaligus sebagai apa namanya, cara untuk menghandle urusan hardware-nya ini. Tapi kalau kita menggunakan FreeRTOS, kemudian Linux atau Windows atau iOS Apple gitu atau Android ya, ya urusan bahwa ini menggunakan ini udah diserahkan ke si OS tersebut gitu ya. Nah, ini teman-teman waktu di sistem embedded 1, kemudian atau istilahnya adalah sistem siberfisik ya. Ini udah teman-teman sempat pelajari waktu itu dan nyoba di Tinkercad ya. Atau kalau teman-teman punya Arduino sendiri bisa nyoba di situ sendiri. Nah, ini case-case yang teman-teman bisa coba disesuaikan dengan aplikasinya ya.
Jadi waktu itu sudah dicoba. Ini pin-pin interrupt-nya, ada pin, tapi tergantung dari Nikon sama prosesornya apa ya. Di kalau di Arduino Uno itu ada pin 2 untuk interrupt 0, kemudian ada pin 3 untuk interrupt 1. Tapi sebetulnya semua pin itu bisa digunakan untuk interrupt, karena ini kan dicek ya. Jadi kalau ada ini, tolong lari ke sini. Gitu ya. Tapi ini akhirnya oleh aplikasi itu ngecek itunya interrupt-nya. Tapi kalau yang ini otomatis teman-teman bisa langsung kalau ada ini si prosesor itu sempat lari ke alamat tertentu. Nah kalau ke alamat tertentunya diisi oleh program, ini disebut sebagai interrupt service routine. Nah tentunya dari sini si program ini bisa menghandle apa gitu. Nah baru balik lagi ke sini, dari sini balik lagi ke program utama. Nah, ini case-nya ya. Jadi kalau misalnya pin-nya berubah gitu ya. Ini khusus untuk ini LED misalnya. Jadi pincing interrupt itu bisa kita cek ya ada atau enggak interrupt gitu. Nah, tentunya semua pin kalau di monitor ya itu bisa jadi interrupt. Tapi ada pin-pin khusus yang kayak reset misalnya. Kalau reset itu ditekan, nah itu otomatis si prosesor akan lari ke address paling awal, address 0. Jadi kalau di address itu ditulisin code tertentu, nah itu bisa menghandle sesuatu. Nah, tiap pin, jadi kalau reset larinya ke address 1. Kemudian kalau pin 1 atau pin 2 tadi di sini, ada pin 2, pin 2 atau pin 3, nah tentunya dia lari ke address yang lain. Nah, di address itu bisa kita tulisin program interrupt service routine tertentu. Nah, yang memanfaatkan interrupt untuk energi efisiensi, ya tentunya kalau pas lagi nggak melakukan aktivitas, prosesor tidur pada saat perlu melakukan aktivitas, dia akan wake up. Gitu ya. Nah, tapi pemberitahuan kapan dia harus wake up, kapan mesti tidur, itu pada saat wake up-nya kita bisa memanfaatkan interrupt. Jadi misalnya untuk sleep dan wake up, ini tergantung dari prosesornya ya. Makanya kan prosesornya itu kalau misalnya inginnya menggunakan prosesor yang sama ARM disk gitu ya, ya itu lebih memudahkan kita untuk mempelajari interrupt-nya di mana, ininya di mana. Gitu ya. Tapi kalau itu nggak memungkinkan, misalnya kita menggunakan ESP32 yang kebetulan bukan ARM disk misalnya. Nah ya mau nggak mau, kalau kita mau bare metal OS, ya kita harus mempelajari itu. Tapi kalau kita menggunakan FreeRTOS, nah sama. Jadi FreeRTOS yang digunakan untuk prosesor di ESP32, kemudian ada FreeRTOS yang digunakan untuk Sync 7000. Nah itu sama ininya, karena panggilannya ini ketika mau timer itu ya tinggal timer gitu ya. Tapi timernya itu di berapa ini berapa itu sudah diserahkan oleh FreeRTOS-nya. Nah, kalau di sini misalnya terkait dengan sleep dan wake up itu, nah programnya kebetulan ini menggunakan Arduino ya. Nah, Arduino itu kan udah mengembangkan apa namanya semacam kayak proprietary ini kali ya, proprietary OS gitu ya. Apa istilahnya waktu itu ya. Jadi yang itu memang untuk memudahkan pengguna juga, gitu. Memudahkan pengguna. Jadi ada program tertentu kalau sleep now ini apa namanya? Jadi misalnya ini kan tergantung kita ya ininya. Jadi ada code misalnya ini
sleep enable gitu ya. Kemudian no interrupt. Nah, ini ininya si Arduino. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan ESP32 atau yang lain, itu komen-komen ini tetap harus teman-teman pelajari. Jadi kalau ini misalnya ada interrupt, kemudian teman-teman bikin ISR-nya, interrupt service rutinnya, bahwa kalau ada masuk ke interrupt, gitu, dia akan tidurnya di disable, gitu ya. Kemudian dia akan menghandle low interrupt-nya akan di stop, ya. Nah, baru dia akan kerja normal. Tapi kalau yang pada saat masuk sleep no, berarti ini apa namanya, sleep mode-nya di enable, kemudian yang interrupt yang existing akan dimatikan gitu ya. Kemudian kita masuk ke mode sleep enable, kemudian mungkin akan kondisi PC import attach interrupt-nya di kalau ada low, maka dia akan masuk ke wake up ini, kemudian menunggu interrupt, gitu ya, dan CPU-nya kita masuk ke sleep mode. Tapi seberapa banyak efisiensi power yang bisa kita dapatkan, nah itu kembali lagi pada prosesor apa yang kita gunakan. Nah, kalau di prosesor yang ada di Uno, ya Mega ya biasanya itu kan kalau lagi normal condition, dia menghabiskan arus gini ya, antara 30-40 miliampere. Jadi kalau ini 3 volt, ya tinggal dikalikan gitu kan. Ini berarti dayanya segitu miliwatt itu per satuan waktu. Nah, tapi ini asumsinya kalau powernya sama, tegangannya sama ya, maka ini kira-kira yang di Uno itu akan menghabiskan arus antara 30 sampai 40 miliampere dalam kondisi normal. Tapi pada saat kondisi sleep, dia menghabiskan sekitar 19 miliampere. Mungkin perbandingannya hanya separuh ya. Tapi kalau kita menggunakan Pro Mini misalnya, pada kondisi normal 25 miliampere, tapi pada kondisi sleep bisa 0,57 miliampere. Jadi bisa 50 kalinya. Jadi kalau misalnya tegangannya 3 volt, berarti daya persatuan waktunya tinggal 3 kali 25 miliampere, tapi kalau kondisi sleep tinggal 3 kali 0,57 miliampere. Berarti sekitar 1,5 miliampere, miliwatt ya. Nah, kalau yang di SP32 ini normal kondisinya itu sekitar 58 miliampere. Nah, kemudian dalam kondisi deep sleep itu 150 mikroampere. Ini lumayan signifikan ininya, penghematannya ya. Itu bisa sampai berapa kali itu? 200-300 kali. Tapi karena kita menggunakan board, development board ya, maka menjadi sekitar 4 miliampere. Nah, ini karena di board itu kan ada beberapa fungsi-fungsi lainnya ya, ada regulator, ada macam-macam. Nah, kemudian selain event base itu, kita kan kemarin task scheduler bisa menggunakan timer gitu ya, atau ya kita membuat sebuah sistem sensor maupun aktuator yang laporan ke cloud atau laporan ke server kita menggunakan connectivity mau Bluetooth, mau Wi-Fi, mau LoRa, Sigfox, kemudian NB-IoT dan lain-lain, dan juga menggunakan protokol MQTT atau HTTP atau CoAP atau yang lain tiap 10 jam. Misalnya teman-teman masang IoT device ini untuk monitor suhu di di ladang kita. Ya, jangan 10 jam lah, tiap
tiap 30 menit lah, tiap 30 menit lapor gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu kan bahwa tiap 30 menit harus mengaktifkan interrupt, membangunkan device kita supaya dia masuk ke proses pengiriman ini capture suhu dulu. Setelah capture suhu dia akan mengirim ke server, kan? Either servernya di Antares atau di ini di AWS gitu kan, atau teman-teman bikin sendiri gitu. Nah, tentunya kita bisa memakai timer. Nah, kalau di UNO itu ada 3 timer ya. Jadi ada yang 28 bit dan 16 bit. Nah, tentu teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk itu tugas yang reguler, bahwa tiap 30 menit tadi si sistem kita harus ngasih report. Nah, ini kalau yang timer 0, kalau UNO, kalau di SP32 ya harus dibaca lagi, atau yang lain dibaca lagi. Tapi kalau teman-teman udah menggunakan OS, udah ya tadi kalau yang semakin tinggi OS-nya semakin lebih ini kan, apa namanya, lebih kita harus tinggal belajar OS-nya itu, Android, either Linux atau Windows, atau di FreeRTOS. Kalau yang FreeRTOS berarti paling tidak kita harus tahu apakah prosesor ini disupport oleh FreeRTOS itu. Nah, kalau dia disupport, ya urusan timer ini udah diserahkan ke FreeRTOS itu. Nah, kalau yang timer 0, ini adanya di pin kontrolnya pin 5 sama pin 6. Kemudian kalau timer 1, timer 2 adanya di pin 9 dan 10. Kemudian untuk timer 2 pin 11 dan 3. Tapi ini untuk di Arduino Uno ya. Di yang proses lain bisa berbeda. Nah, ini contoh program untuk memanfaatkan timer ya. Jadi misalnya apa ini? Jadi ngasih interrupt timer ya, tiap ini satuan waktu biasanya milisecond ya, milisecond atau second. Oh, ini microsecond berarti ya, karena dia akan interrupt-nya akan bring tiap 1 Hz ya, 1 detik. Gitu. Oke, ya ini masalah interrupt timer, konsepnya seperti itu. Kalau bagaimana dia diimplementasikan di prosesor tergantung dari desain prosesornya apa yang digunakan. Tapi cara memanggil interrupt, kalau kita sudah menggunakan OS, FreeRTOS, kemudian atau yang Linux atau Android atau Apple, iOS Apple, nah tentunya interrupt itu sudah didefinisikan di OS tersebut, karena urusan ke hardware-nya itu sudah dihandle oleh kernel dari OS-nya. Kemudian ada interrupt timer yang khusus, itu ada namanya watchdog timer ya. Ini banyak digunakan di sistem prosesor untuk menyelamatkan state prosesornya kalau terjadi masalah dengan prosesornya, crash, hang, gitu ya. Nah, kalau sistem hang, si watchdog timer ini tetap berjalan ya. Jadi pada saat timernya udah habis, dia akan mereset sistem keseluruhan. Ini contoh watchdog timer di Arduino. Kita bisa namanya ini watchdog timer ini. Kemudian untuk sleep wake up di Arduino kita bisa memanfaatkan ini, tapi idenya aja ya. Jadi kalau di prosesor yang lain SP32 ya mestinya sih mirip-mirip itu. Timer juga demikian. Kemudian ini interrupt yang umum ya.
Nah, kemudian ada satu lagi mengenai ini yang di depan itu, bahwa energi efisiensi itu bisa didapatkan dengan selective activity konsepnya ya. Jadi kalau kita lihat ini kenapa sih kok either AWS banyak menggunakan MQTT, kemudian di Quicksoft juga menggunakan protokolnya MQTT ya di sini karena servernya MQTT. Kemudian kalau di Telkom menggunakan LoRa ininya. Jadi pilihan antara connectivity-nya sama protokol yang menyampaikan dari ini memanfaatkan connectivity ke server ini itu dipilih sedemikian rupa, agar operasi IoT device yang umumnya merupakan sensor dan aktuator dan sekaligus gateway ya. Jadi ada beberapa yang bedain gitu ya, ada beberapa yang nyatuin ini gitu. Nah, itu supaya penggunaan power yang ada di embedded system ini lebih efisien. Jadi kalau teman-teman kenapa kok pilihannya LoRa, kenapa Zigbee, kenapa Bluetooth? Bluetooth-nya pun khusus ya biasanya Bluetooth low energy. Sama kenapa kok NB-IoT? Ya, ini efisiensi bukan hanya di power, tapi termasuk di penagihannya gitu kan. Nah, kalau di powernya berarti karena Bluetooth low energy, berarti karena koneksinya ini nggak makan banyak power. Kalau WiFi, kenapa kok jarang di sini disebut WiFi di sini? Karena WiFi kan boros energi gitu ya. Jadi biasanya kalau sistem kita di enable WiFi dia ngambil powernya cukup signifikan. Tapi kalau malas lagi nggak digunakan itu bisa. Jadi kalau yang di Quicksoft nggak dimasukkan di sini. Wi-Fi-nya dimasukkan di gateway karena asumsinya gateway terattach dengan grid. Kemudian kenapa dia menggunakan MQTT dan ya karena sistem yang ini dia HTTP itu biasanya untuk sistem yang nggak perlu ini ya efisiensi karena dia bukan service oriented ya. Jadi kalau kita website gitu, itu kan datanya sebetulnya banyak ya. Kalau teman-teman lihat menggunakan Sniper, nah itu bolak-baliknya tuh sering tuh ngecek, kemudian datanya juga ada header-headernya banyak. Gitu. Akhirnya pilihannya ya bisa menggunakan MQTT. Nah, ini versi light-nya untuk berkomunikasi karena data-data yang dikirim dari ini perangkat sensor yang kadang-kadang plus gateway-nya itu light kan. Hanya menginformasikan bahwa suhu di sini itu adalah segini. Kemudian kapan dia mengirimkan informasi ini itu di-drive oleh timer. Jadi mesti efisien cara protokolnya. Nah, salah satunya dengan MQTT. Tapi pilihan yang lain ya masih banyak tentunya ya. Tapi ya tergantung dari ini. Kalau ini dikembangkan oleh kita sendiri, servernya ini kan hanya server dikembangkan oleh kita sendiri, decision kecerdasannya kita yang mau menentukan gitu. Kita bisa meletakkan ini di cloud atau kita bikin sendiri gitu ya. Nah, kebetulan IoT-nya hanya di ladang kebun kita gitu ya. Nah, servernya ya udah di sini gitu. Kapan jam mau nyiram, kemudian kondisi tanamannya seperti apa, bisa aja hanya ditaruh di sini. Nah, itu menentukan ini apakah kita menggunakan pilihan yang lain, ya, koap, kemudian apalagi itu ada banyak tuh, ada beberapa ya. Atau yang ngikutin ini kalau kita ke AWS ya gitu kita ngikutin MQTT, Antares ngikutin. Oh ini nggak disebut ya. Biasanya sih platform itu available itu hanya pilihan ya biasanya. Nah, mereka menyediakan MQTT, koap dan lain-lain. Nah itu kira-kira ya
terkait dengan sistem IoT, devices terutama, yang mesti didesain untuk supaya dia energi efisien. Nah, teman-teman, minggu depan tanggal 18 ini kan waktunya UTS ya, tapi UTS-nya nanti pengganti tugas pengganti aja. Nah, ini terkait dengan device yang teman-teman miliki ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau sama kita semua ESP32. Tapi kalau nggak memungkinkan bisa menggunakan yang lain selama dia punya connectivity ke sistem server. Ya diutamakan kita menggunakan ini aja Antares, atau kalau yang masih punya akun di AWS silakan menggunakan AWS ya. Antares, AWS, atau menggunakan server sendiri. Nah, tugasnya itu nanti saya upload di kelas emas ya, tugas penggantinya. Kalau tugas ya RTOS itu tetap dijalankan ya. Cek RTOS-nya di ESP32 seperti apa. Nah, tapi yang pengganti UAS-nya ini, nah teman-teman sudah harus punya akun di Antares. Tapi kalau nggak mau pakai Antares, teman-teman bisa pakai AWS, atau kalau nggak mau dua-duanya, teman-teman bisa bikin server sendiri. Nah, itu buktikan bahwa dengan RTOS tadi, nah teman-teman paling nggak bisa terkonek ke ini sistem Antares atau AWS gitu ya, atau sistem ya yang ada di sini sendiri. Itu tugas sebagai pengganti UTS.